Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para mayit yang kami muliakan, mau disebut mayit? Kenapa enggak mau? Masih banyak dosa. Masih banyak. Masih defisit. Kan katanya kalau belajar tarekat, mutu qabla an tamut, matilah kamu sebelum kamu mati beneran. Disuruh mati apa? Mati al-hawa, dorongan-dorongan biologis yang buruk itu dibikin mati, dikendalikan. Hadir dan tadi sudah memberikan sambutan Mudir Jatman Jakarta, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Beliau lulus dari Maroko dan nanti Jatman sedang mempersiapkan untuk menjalin hubungan. Gak tahu ya, Ustadz Idan ada ya? Ada. Jadi ya mempersiapkan membuka hubungan tarekat Indonesia dengan Cina. Tadi sudah diumumkan. Jadi ya, yang mau ikut siap-siap itu rehlah. Ya, jadi kalau dengan Malaysia, Singapura kita sudah sering saling berkunjung. Kita akan terobos ke Cina, yaitu karena di sana ada sufi yang juga sangat baik. Dan kemarin saya jumpa dengan mursyid Thariqah Idrisiyah yang juga pusatnya di Tasikmalaya. Beliau pun memberitahu ada mursyid tarekat Idrisiyah yang cukup kuat di Milano di Italia. Nah, jadi nanti kita jalin lagi hubungan ke sana. Tentu ke Baghdad dulu, itu Baghdad, terus ke Italia, dan terus ke Maroko nanti dengan rekomendasi Ustaz Daniel Nafis ya. Nah, pokoknya kita bikin jaringan kuat para pengamal tarekat di seluruh dunia. Doa saja, doa mudah-mudahan di Allah izinkan untuk bisa ikut ya. Sesekalian masih bulan Syawal, Syawalah. Bagaimana perjalanan mudik kemarin? Lancar ya? View-nya belum Macet juga? Pakai jalan tol siapa kemarin mudik? Ente yang bayar ya, jalan tol ente. Gitu ya. Belum ya? Ya. Oh. Alhamdulillah. Semua jamaah kita yang Ramadan kemarin hadir kan di sini manakib. Sekarang hadir lagi. Ada nggak yang manakib Ramadan kemarin Syawal ini sudah tidak hadir? Ada kenalannya yang Ramadan kemarin datang manakib sekarang tidak hadir karena sudah dipanggil menghadap Allah. Ada nggak? Nggak ada. Masih utuh berarti. Ya kalaupun ada kita berdoa untuk beliau ya. Ya. Masya Allah. Jadi di Jakarta Pusat itu ada tarekat Idrisiyah. Markasnya ada, kegiatannya pun banyak, kooperasinya berkembang ya. Pusatnya di Tasikmalaya. Dan memang antara Idrisiyah di Tasikmalaya dengan Suryalaya yang di Tasikmalaya ini dari dulu sejalan ini. Nah, musidnya dengan Abah Hanom itu ketika menyikapi konflik dengan DITII, dua pesantren ini pula yang menolak
Dan 2 pesantren ini pula yang kemudian dikepung oleh DITI dan ditembaki itu. Nah, jadi kompak itu. Dan mereka baru saja membuka tambak 47 hektar di daerah Cipatujah. Jadi ekonomi mereka bagus, koperasi mereka bagus, ya, pusat pelatihan mereka bagus. Di Jakarta itu di Jalan Batu Tulis. Kemudian di Jakarta Selatan di Tebet ada tarekat Saziliyah, yang dipimpin oleh Ustaz Nafis. Ini pun kegiatannya semarak, terutama dalam kajian-kajian ilmiah. Sudah banyak ulama-ulama dari berbagai negara datang ke situ untuk membahas kitab. Kadang pagi sampai malam, kadang sampai 2 hari. Itu ya, dibahas macam-macam kitab dari berbagai tarekat, mursyid-mursyid dari berbagai tarekat itu dihadirkan di situ. Meskipun beliau adalah Saziliyah. Itu Jakarta Selatan, pusat selatan. Jakarta Timur ada TKN Center. Ya. Ya, juga Tijaniyah di Klender. Nah, yang harus diperkuat lagi ini barat sama utara ini. Nah, itu senternya diperkuat. Insyaallah Jakarta ibu kota metropolitan itu kalau nanti pusat-pusat tarekat bisa muncul menguat, akan lebih mudahlah orang-orang Jakarta memahami tarekat. Jakarta Barat mudah-mudahan di sana nanti bisa dimanfaatkan itu Masjid Hasyim Asy'ari untuk kegiatan tarekahnya, insyaallah ya. Dan kemarin pun saya menghadiri pertemuan ulama dan dai Asia Tenggara, Afrika dan Eropa yang di Hotel Grand Cempaka. Itu kerjasama Pemda DKI dengan Yayasan Al-Manarah Al-Islamiyah dipimpin oleh Syekh Khalid. Syekh Khalid sendiri orang Saudi, pengusaha kaya raya. Setelah kecelakaan dan kemudian lumpuh jadi harus pakai kursi roda, maka bisnis banyak dia serahkan kepada orang lain. Beliau sendiri banyak berdakwah dan dakwahnya ke Afrika, masuk ke pelosok-pelosok wilayah-wilayah yang orang belum kenal agama. Nah, beliau dakwahkan ketua suku masuk Islam itu ya. Masuk juga ke dalam Papua. Nah, itu. Jadi kemarin datanglah ulama-ulama dari Afrika, Asia Tenggara dan Eropa. Selama dari hari Selasa sampai hari Jumat baru tutup. Itu. Enggak tahu tuh yang nutup. Akhirnya semua orang kepengen jadi gubernur Indonesia itu. Allah alam. Kalau kita punya duit sih kita dukung ya. Ya kita nggak punya duit dukung pakai apa nih? Itu. Oke. Yang menarik didatangi pula oleh Imam Masjidil Haram, duta besar Saudi Arabia datang, dan ada banyak ulama-ulama dari Arab Saudi hadir. Itu. Dan yang menggembirakan, semua pembicara khusus yang dari Saudi sudah tidak menampakkan gaya Salafi Wahabi model dulu yang tukang mengecam kunut, tukang mengecam maulid, tukang mengecam tahlil, tawasul, apalagi tarekat. Tapi kemarin semua datang apresiatif semua itu. Dan bagus juga teman-teman dari Wahdah. Saya ditonjolkan dalam arti karena mereka mencari-cari, yang lain belum siap juga untuk menjulurkan tangan itu. Jadi disebutlah ini Kiai Wafiuddin dari NU Mudir Jatman itu. Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah itu. Meskipun mungkin mayoritas yang hadir masih dari sebelah sana itu. Nah, enggak apa-apa. Semua yang di sana tidak seperti dulu lagi. Nah, kita pun menjulurkan tangan untuk kemudian bekerja sama. Itu. Bahkan kalau menurut Mursyid Tarekat Idrisiyah kemarin itu, beliau sudah pelajari buku-buku imam-imam Wahabi, mulai dari imam mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, sampai kemudian Ibnu Taimiyah, sampai kemudian Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau katakan
Tidak ada mereka itu yang mengecam tarekat. Ya kita tahulah kalau soal Ahmad bin Hambal sama Ibnu Taimiyah. Nah, tapi kenapa yang ke bawah-bawahnya terlalu keras? Itu berarti dia sudah offside ini. Itu. Nah, bahwa sekarang mereka sudah mulai tidak offside lagi, insyaallah ya. Dan ada juga kemarin seorang mahasiswa sedang ambil doktor, sedang nulis disertasi di Universitas Ummul Qura, bercerita kepada saya tentang perkembangan universitas-universitas di Arab Saudi. Nah, jadi rektor-rektornya itu sudah banyak berganti dengan doktor-doktor ahli sains. Nah, dan sebagai ahli sains mereka lebih terbuka, lebih rasional. Nah, tidak asal kecam begitu. Mudah-mudahan dari semua itu yang kita harapkan muncullah ukhuwah, persaudaraan dan persatuan umat Islam sedunia, sehingga apa yang kita harapkan bahwa pada saatnya umat Islam akan memimpin peradaban dunia di masa datang ya. Nah, itu sekilas laporan saya lah, perjalanan ya, ikut multaqo, bertemu dengan para mursyid ya. Nah, kemarin pun kita menyelenggarakan pelatihan sampai ke Madura itu ya. Banyak yang ikut nih, beberapa tim pulang ceria karena dari sana, dari kiainya dapat obat kuat juga katanya, hadiah. Saya nyesel juga pulang duluan. Itu karena mereka pulang Kamis, saya pulang Senin sore sudah duluan. Nah, jadi insya Allah tinggal kita terus saja mempersiapkan diri. Kenapa saya menyapa tadi? Sebenarnya saya sapa diri sendiri. Wahai mayit, itu diri kita itu kita mayitkan itu. Karena sekeras apapun niat dan ikhtiar kita mendekatkan diri kepada Allah, kalau Allah tidak mendekatkan kita kepadanya, kita nggak bisa. Ya, silakan hafalkan Quran, silakan hafalkan macam-macam kitab, silakan lakukan berbagai macam riyadhah. Niatnya mau mendekat ke Allah, kalau Allahnya sendiri tidak mendekatkan kita kepada Allah, ya nggak bisa. Kita bisa menjadi dekat karena rahmat Allah, karena maghfirah Allah. Dan nanti kita didekatkan diri kepada Allah. Itu. Tadi Manqobah Syabdul Qadir yang kita baca begitu juga. Beliau sudah baca, sudah belajar macam-macam kitab, tapi ketika akan mengajarkan terkunci mulut, tidak bisa. Maka lewat proses yang mistik, sesuatu yang mistik itu sesuatu yang terjadi luar biasa, tidak masuk akal, tapi kita mengalaminya secara sadar, dan itu membuat kita dekat dengan Allah. Itu dibuka mulut, diludahi oleh Rasulullah, buka mulut, diludahi oleh Sayyidina Ali, langsung terbuka semua ilmu. Karena memang orang itu hanya bisa belajar. Itu kefahaman tetap dari Allah. Maka jangan lupa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, ya Tuhan, limpahkan kepadaku, tambahkan untukku ilmu, dan limpahkan kepadaku kefahaman. Kalau Allah sudah berikan kefahaman, Allah tambahkan ilmu, ya sudah, begitu ya. Sama saja dengan ketika Syekh Hasyim Asy'ari dididik oleh Syekhona Khalil di Madura. Dididiknya tuh ngurusin kambing, mandiin kambing, segala macam. Jadi sampai ngebongkar septic tank. Kapan buka kitabnya? Itu sampai ada seorang kiai datang ke sana nyari calon mantu, sudah punya pesantren, punya anak gadis, cari calon mantu. Itu maka Syekhuna Khalil panggil itu tukang ngurusin kambing, ini calon mantu kamu. Itu. Bagaimana itu? Tapi dengan bimbingan dari Syekhuna Khalil, setelah diantar lalu dinikahkan di tempat mertuanya, di tempat perempuan, tinggal pulang, maka beliau diminta oleh mertuanya untuk baca kitab. Di majelis duduk baca kitab, uraikan ini. Di antara banyak ustadz-ustadz yang terkenal,
dan beliau bisa membaca bus. Itu ya. Memang kadang-kadang dunia tarekat ini agak dipertanyakan oleh para rasionalis, terlalu jabariyah katanya, kurang qadari, kurang menekankan ikhtiar. Dia lupa bahwa memasrahkan diri itu pun lewat proses ikhtiar juga. Itu tawakal itu berwakil kepada Allah untuk berserah diri, itu kan berikhtiar. Itu ada unsur ikhtiar di dalamnya. Yang kemarin khalwat 40 hari di sini itu dalam rangka membangun ketawakalan, tapi kan dia berikhtiar, harus datang dari kampungnya, harus ninggalin uang belanja untuk keluarganya, 40 hari ditinggal. Di sini siang malam dia harus melakukan wirid, zikir, qiyamul lail, itu ikhtiar juga. Hanya memang ikhtiarnya itu bukan dilangsungkan kepada apa yang dituju. Ikhtiarnya itu ikhtiar dalam rangka menyerahkan diri, berserah diri. Nanti kalau sudah Allah bantu, terjadi. Nah, tambahan sedikit kajian kita. Pernah kita bahas di sini tentang setanologi, ya, tentang setan. Dan kita tahu dalam kajian setanologi itu ada setan yang dari jenis manusia, ada setan dari jenis jin, ya. Karena kok nggak muncul nih? Biru. Press interview. Di view bisa. Oke. Ya. Ini sudah pernah kita kajikan bahwa jin dengan segala sifat-sifatnya, ada jin yang membangkang kepada Allah karena merasa diri lebih baik. Merasa diri lebih baik, dicipta dari api, lalu membangkang kepada Allah. Kata orang Jawa, mutung. Dia membangkang secara pasif, ngambek. Sikap membangkang secara pasif karena kekecewaan itu adalah ablasa. Ablasa itu putus asa, kecewa, lalu membangkang secara pasif. Sujud, diam aja nggak mau sujud. Ablasa. Maka jin yang seperti itu disebut iblis, ya. Dia kecewa lalu membangkang dengan tidak mau mengikuti perintah Allah. Tapi setelah jadi iblis, diusir dan dilaknat oleh Allah. Tidak lagi dia membangkang secara pasif. Setelah diusir dan dilaknat, dia bertekad aktif menyesatkan. Ketika dia aktif menyesatkan, saat itulah dia disebut setan. Syatana bu'du anil haq. Ya. La'ughwiyannahum ajmain. Sungguh pasti aku akan menyimpangkan, menyesatkan mereka semua. Karena dia syatana, sesat dan berusaha menyesatkan, syaitan. Dan setelah dia aktif menyesatkan manusia, ada manusia-manusia yang tersesat, dan manusia tersesat ini bergabung juga aktif menyesatkan manusia lain lagi. Maka itu manusia setan juga. Sehingga kalau sudah disebut setan, minal jinnati wan nas, ada setan dari golongan jin, ada setan dari golongan yang suka pakai blue jean. Yaitu di Ramadan, ustadz-ustadz menyampaikan ceramah bahwa pada saat Ramadan setan dibelenggu. Itu. Ya. Lalu orang bertanya, kalau setan dibelenggu, dirantai, kenapa masih banyak terjadi kejahatan di bulan Ramadan? Yang dibelenggu itu setan yang dari golongan jin. Itu. Setan yang dari golongan manusia kagak. Nah, jadi hati-hati kalaupun mau berbuat maksiat, berbuat jahat, setidak-tidaknya jangan di bulan Ramadan. Orang jadi tahu, ini dia nih manusia setan. Nah, itu. Nah, kalau di luar Ramadan kita berbuat salah masih bisa
mengkambing hitamkan iblis. Tahu perbuatan nggak benar, kamu kerjain juga. Waduh, saya hilaf, saya tergoda iblis. Ini kita salahin. Tapi di bulan Ramadan, tahu perbuatan nggak benar, lu kerjain juga. Saya tergoda iblis, nggak bisa. Setan, iblis di bulan Ramadan terbelenggu. Jangan nyalain iblis. Emang lu yang udah jadi setan. Itu. Hati-hati. Nah sekarang Syawal, berarti setan yang dari golongan jin udah kagak dibelenggu lagi. Setan yang dari golongan manusia tetap ada. Cobaan makin berat nih hidup sekarang. Itu siap-siap, siap-siap. Digembleng selama Ramadan dan Syawal inilah kita bertempur. Itu, kita bertempur. Tanbih yang selalu dibacakan kepada kita, selalu mengingatkan itu, hati-hati dengan bujukan hawa nafsu, ya, dan tipu daya setan. Bujukan hawa nafsu dan tipu daya setan. Jadi selain setan yang perlu kita cermati juga adalah al-hawa. Al-hawa. Kita sudah sama paham makna al-hawa. Waktu itu kan sudah kita pelajari juga, ya. Tidak apa-apa kita ulang lagi. Al-hawa makna dasarnya itu adalah sakoto, jatuh. Jadi hawa adalah sebuah kecenderungan menuju rendah. Hawa wa ahwa wa in hawa, itu sakoto min fauq, dari atas ke bawah. Jadi hawa kecenderungan rendah, hasrat rendah, selera rendah. Itulah al-hawa, ya. Jadi makna hawa, hasrat rendah, selera rendah. Sifat-sifat dasar kebinatangan. Bahasa Inggris menyebutnya basic instinct. Basic itu dasar, dasar ya di bawah. Insting itu naluri, kecenderungan. Jadi basic instinct, naluri, kecenderungan rendah, hasrat kepada yang dasar-dasar. Hawa bisa berupa syahwat atau hasrat konsumsi, makan minum. Hasrat, dorongan konsumsi, makan minum, menghirup oksigen, itu konsumsi. Orang kalau sudah lapar kan tidak perlu disadari. Lapar itu kan tidak perlu diniatkan. Lapar itu tidak memerlukan kehendak. Dorongan makan, dorongan haus itu akan muncul begitu saja. Itulah hawa. Dorongan biologis kebinatangan. Begitu lapar ya, begitu haus muncul dorongan itu. Dan nanti apa yang dimakan, diminum harus dikeluarkan ampasnya, sekresi. Keluar dalam bentuk kencing, keluar dalam bentuk buang air besar, keluar dalam bentuk keringat, keluar dalam bentuk karbon dioksida. Dan orang kalau kebelet, itu kan nggak perlu diniatin. Karena yang namanya hawa tidak perlu niat, yang namanya hawa tidak perlu ilmu, yang namanya hawa tidak memerlukan adanya kesadaran. Dia suatu naluri dasar yang muncul begitu saja sebagai konsekuensi dari makhluk biologis, makhluk hidup. Itu, ya. Kebelet pipis, kebelet buang air besar, itu hawa. Yang kedua, hawa itu selain konsumsi, memasukkan makanan, minuman untuk membangun tubuh, menjaga kesehatan tubuh, untuk memperbesar tubuh, membuat tubuh tumbuh berkembang. Ada yang dikonsumsi dan nanti harus dikeluarkan, bukan untuk membangun tubuh, bukan untuk sebagai ampas. Dia harus dikeluarkan dalam rangka memecah diri, menghasilkan keturunan, reproduksi. Dimakan, diminum, diproses. Diproses bukan untuk menumbuh kembangkan dirinya sendiri, tapi untuk memecah diri. Dan kalaupun harus dikeluarkan bukan sebagai ampas, dikeluarkan dalam rangka membentuk keturunan. Itulah sekresi, reproduksi. Dimakan, diminum, diproses jadi mani. Mani laki-laki sperma, mani perempuan ovum. Ada saatnya dorongan mengeluarkan mani itu muncul, itulah hawa. Orang menyebutnya birahi, menyebutnya seks, menyebutnya hasrat libido, dorongan kawin, itu hawa.
Dia makan, apa yang dia makan diminum bukan untuk menumbuh kembangkan dirinya sendiri, tapi dalam rangka memecah diri, menimbulkan keturunan, memunculkan keturunan, reproduksi. Kalaupun dikeluarkan bukan sebagai ampas. Kalau sebagai ampas jadinya najis. Dikeluarkan sebagai ampas kencing, maaf, najis. Dikeluarkan sebagai ampas berak, maaf, jadi najis. Tapi kalau dikeluarkan sebagai bahan pembentuk keturunan baru, reproduksi, menjadi mani. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh, beberapa mazhab katakan mani itu bukan najis. Itu. Mani bukan najis, Pak. Kenapa orang kalau sampai keluar mani harus mandi junub? Enggak ada hubungannya mandi dengan kenajisannya. Buktinya kencing udah pasti najisnya. Tapi toh habis kencing enggak harus mandi kan? Bayangin kalau tiap habis kencing ente harus mandi junub. Itu. Jadi bukan soal itu ya. Nah, jadi ini untuk reproduksi, mani laki, mani perempuan, itu hawa, dorongan kawin, hasrat libido, hasrat seks, itu hawa, proses biologis yang paling dasar. Kalau sudah muncul, tidak perlu niat, tidak perlu kesadaran, tidak perlu intelektual. Maka sering saya bilang, banyak bapak-bapak kaum laki di pagi hari, orangnya belum bangun, keponakannya udah bangun duluan. Itulah hawa. Hawa itu yang ketiga, hibernation. Hibernation itu kecenderungan untuk mencari tempat yang nyaman, istirahat lalu tidur. Itu hibernasi, itu tidur. Itu ya. Seperti beruang kutub, menjelang masuk musim dingin, dia akan susah dapat makanan, maka dia hibernation, melakukan hibernasi. Dia cari cekungan, dia masuk badannya, dia ngelingkar, tidur pada tingkat kehidupan yang sangat rendah. 6 bulan tidur. Itu. Nafasnya pun menjadi sangat lambat. Konsumsi oksigennya terus. Nanti begitu bangun, berat badan susut. Karena sudah terbakar. Begitu 6 bulan bangun dari hibernation, mulai dia bangkit. Saat itu pun sudah mulai datang musim semi. Mulai muncul dedaunan, pokok bunga dan buah, muncul binatang-binatang, mulai dia cari makan. Itu. Kemarin juga Ramadan ada yang hibernation. Itu. Habis sahur, habis subuh hibernation. Dia mengurangi semua aktivitas fisiknya, meringkol, jelang azan zuhur baru bangun. Itu. Kenapa? Ya karena tidurnya orang puasa ibadah. Jadi untuk menambah ibadah. Itu hibernation. Sekarang pun kelihatan beberapa orang yang duduk nyandar sudah mulai hibernasi. Itu al-hawa. Yang ketiga, ekspresi. Ekspresi itu unjuk diri, menunjukkan eksistensi untuk mendapatkan afeksi, mendapatkan perhatian, mendapatkan pujian, sanjungan, mendapatkan kasih sayang. Kucing nempelin badannya ke kaki kita, gesek-gesekin, ngeong, itu ekspresi dia. Unjuk diri supaya diketahui dia eksis. Dia eksis dan harus dapat perhatian. Ayam jago kepakkan sayapnya pagi hari, pak, kukuruyu. Begitu satu bunyi, yang lain terpancing. Tidak mau kalah, kokoruyuk lagi, kukuruyu. Ayam pelung lebih panjang, yang satu terpancing lagi, suara kecekek. itu. Ya. Jadi begitulah unjuk diri. Bapak-bapak di depan rumahnya sambil ngeliatin orang berangkat kerja pagi, melintir-melintir kumis, padahal kumis cuma 2 lembar. Itu. Ekspresi unjuk diri. Ya. Ibu-ibu sibakkan rambutnya di depan cermin. Oh, masih cantik meskipun bangun tidur. Itu. Hasrat unjuk diri. Jadi kalau sekarang ada yang mau ke masjid pun sibuk semprotin parfum, itu ekspresi unjuk diri. Ya, siapkan pakai jaket begitu. Itu ekspresi untuk mendapatkan pengakuan terhadap eksistensinya, keberadaannya, untuk mendapatkan penghormatan. Dan itu hawa. Yang kalau ini menjadi sangat dominan, inilah yang menjadi riya. Ya, minta dipuji orang, minta disanjung. Kalau dia menjadi sangat dominan. Yang kelima, hawa itu syahwat proteksi, perlindungan diri. Maka binatang-binatang bikin sarang,
burung-burung cari batang pohon yang tinggi, patok-patokin sehingga bolong, bikin lubang di dalamnya. Dia bertelur, bikin sarang di dalam. Itu hasrat untuk bikin benteng, untuk bikin perlindungan. Maka ada orang yang kalau beli rumah cari real estate yang sistemnya cul-de-sac. Kalau masuk ke dalam kompleknya, masuk dari pintu gerbang itu dijaga satpam, ninggalin KTP, nanti masuk di dalam, muter-muter berbagai jalan, kalau mau keluar harus lewat itu juga. Pokoknya masuk dan keluar lewat satu pintu, cul-de-sac. Itu untuk apa? Untuk keamanan. Tapi sudah tembok kompleknya berdinding tinggi, pintu keluar masuknya hanya satu, aksesnya satu. Begitu sampai kita di depan rumahnya pun pagar besinya tinggi-tinggi lagi. Ya, pintu rumah tidak pernah lepas dari digrendel. Sudah kita masuk lagi pintu rumahnya, pagar rumahnya itu, ternyata rumah semua pintu dan jendelanya dipasangi tralis besi yang kuat-kuat. Hasrat proteksi, melindungi diri dan keturunannya. Anaknya yang lagi nyusun skripsi, bikin paper jam 12 malam kelaparan. Dia keluar rumah, keluar naik motor cari nasi goreng, supaya aman, pintu rumah dia kunci. Terjadi kebakaran. Orang dari luar mau nolong masuk ke dalam nggak bisa, yang dari dalam pun nggak bisa. Pintu terkunci, semua tralis, semua jendela dipasangi pagar yang kuat. Akhirnya pada mati di dalam. Kan pernah kejadian itu beberapa kali. Nah, itu proteksi yang berlebihan. Ya. Hasrat untuk dominasi, menguasai, memiliki, menaklukkan. Sudah bikin sarang, kuasai wilayah. Sering saya kasih contoh, kan kita lihat itu di film-film tentang binatang. Harimau angkat kaki belakangnya, kencingin pohon sedikit, ceret. Jalan lagi, kencing lagi sana. Kenapa kencingnya sedikit-sedikit? Dengan kencing itu semprotkan ke pohon, bau menyebar di sekitarnya, itu menjadi tanda batas wilayah. Kalau ada harimau masuk ke wilayah yang itu bukan bau kencing dia harus siap. Dia masuk ke wilayah harimau lain, dia harus siap bertarung. Dan manusia juga cenderung untuk punya dominasi, punya menguasai. Itu ya. Bahkan anak kecil saja pun yang masih bayi, katakanlah baru bisa duduk, bisa bicara, dia tidak mau tempat tidur dia diisi oleh anak kecil lain atau orang masuk ke wilayah tempat tidur dia. Nah, itu jadi punya wilayah. Itu semua adalah hawa, ya. Hasrat biologis yang rendah, yang basic, dasar. Nah, tanbih mengingatkan, hati-hati dengan bujuk rayu hawa nafsu, ya. Karena itu hawa bisa merusak diri kita. Nafs artinya diri, ya. Nah, sudah pernah kita kaji. Jadi biasanya di Indonesia sering digabung jadi satu, hawa nafsu. Padahal dalam bahasa Arab ya hawa, nafs ya, tidak pernah diidofahkan satu sama lain, ya. Nah, hati-hati dengan hawa nafsu dan tipu daya setan, terutama di Ramadan ini. Itu karena kalau sampai kita lemah, kita punya diri kita, diri nafs, ya, diri kita yang hakiki, nafs kita yang hakiki adalah yang ruh, yang intinya ruh adalah kolbu. Kalau itu lemah dan kotor, maka dia akan lemah, potensi-potensi rohanianya lemah, kesadarannya lemah, moralitasnya, kejujurannya lemah, intelektualnya lemah, cinta kasihnya lemah, semangat hidup, optimismenya lemah. Pokoknya kalau roh kita tidak dibersihkan, tidak dipelihara, akan muncul karat-karat, muncul penyakit-penyakit yang dengan itu menyebabkan lemahnya jiwa kita. Diri kita yang roh, diri kita yang jiwa menjadi lemah potensi-potensinya itu. Dan ketika kita lemah, maka kita kemudian akan terdesak oleh hawa. Hawa menjadi dominan terhadap jiwa kita. Dan diri kita yang ruh jadi ngikutin apa maunya hawa. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kau perhatikan orang-orang yang menjadikan sebagai ilahnya adalah hawanya? Ilahnya adalah hawanya. Hawa menjadi ilah,
menjadi sesuatu yang dipentingkan, sesuatu yang diprioritaskan. Hawa menjadi sesuatu yang serba dituju, diladeni, dilayani, diperturutkan. Itu hawa menjadi ilah. Itu. Dan kalau sudah hawa menjadi ilah, makin payah kerohaniahan kita. Maka orang sekali berbuat dosa, berbuat maksiat, itu susah dia kembali ke jalan lurus. Makin sering, makin banyak maksiatnya, makin susah lagi. Makin banyak kotornya, makin berat lagi. Itu beberapa teman yang kemudian alhamdulillah dengan hidayah Allah bisa bertobat, kemudian taat beribadah. Kita tanya, dulu kenapa? Kan udah diajak dulu untuk tobat, untuk ke masjid, untuk meninggalkan minuman keras, berhenti narkoba, untuk mulai ngaji. Tapi kok dulu kamu sebegitunya benci dengan orang yang taat ibadah? Lihat gadis-gadis pakai telekung mau berangkat ke masjid, kamu ledekin. Sengaja kamu colek-colek tangannya supaya batal, supaya wudhu lagi katanya. Sekalinya yang laki-laki lewat, wah ini ahli surga nih katanya, lewat harum nih bau surga. Kirim salam ya sama Allah. Kenapa kamu sebegitunya dulu? Dia cerita, sebenarnya ungkapan jahil itu bukan maksud kami betul-betul ingin menghalangi dia, tapi diam-diam pada diri kami itu ada rasa iri. Kok bisa dia ke masjid? Itu. Kok saya nggak bisa? Jadi diam-diam ada rasa iri. Nah, karena ada rasa iri tetapi sulit, diri merasa diri rendah, diri kotor, diri lemah, diri terhina. Sudah lemah, rendah, terhina, mencoba membangun kepercayaan diri lagi. Dimunculkanlah kepercayaan diri itu dengan kirim salam ya sama Allah gitu. Jadi semua itu sebenarnya karena saya ada minder, ada inferior, rasa rendah terhadap orang-orang yang taat beribadah. Kan udah diajak-ajak, waduh susah. Nah itu. Tapi kalau sudah dibersihkan, itu nanti lebih mudah. Karena itu terhadap maksiat itu jangan coba-coba dimulai. Terhadap dosa dan kejahatan jangan coba-coba dimulai. Sebab begitu dimulai kita menyimpang dari jalan yang benar, itu kembali susah. Dan berulang kita lakukan, makin jauh makin susah lagi, makin susah lagi. Berat itu kalau tidak karena rahmat Allah, itu susah. Itu. Nah, kalau kita sudah semakin terkurung oleh hawa, maka akan lebih mudah lagi datang yang satu lagi. Jadi tanbih yang dari Abah Anom dibacakan, beliau dapat dari gurunya Abah Sepuh, dibacakan selalu kepada kita, hati-hati dengan bujuk rayu hawa nafsu dan tipu daya setan, karena memang ini kehancuran manusia. Itu sumber kehancuran manusia cuma dua, bukan yang lain-lain, bukan yang lain-lain. Dua ini saja. Kalau dua sudah kena, habis sudah kita. Nggak kaya, nggak miskin, nggak pinter, nggak yang bodoh, nggak yang berkuasa, nggak yang rakyat jelata. Kalau sudah kena ini, habis. Itu. Nah, tapi kalau dua ini bisa dipertahankan, apapun posisi kita. Jadi anggota TNI, Polri, jadi pegawai negeri sipil, jadi orang kaya, jadi pengusaha, jadi guru, jadi apapun, kalau dua ini bisa dijaga, kita akan menjadi manusia yang mulia dalam posisi kita itu. Itu. Nah, jadi bertarekat itu urusannya ya ke sini saja. Bagaimana membersihkan kolbu supaya dengan kolbu bersih itu kita tidak tercemar oleh tarikan-tarikan atau bujuk rayu al-hawa dan tidak mudah kemasukan pengaruh iblis. Dan kalau sudah seperti itu, insya Allah kita menjadi lebih mudah lagi connect, nyambung dengan Allah. Allah turunkan, Allah berikan rahmat, Allah berikan hidayah, tersambung, nikmat, kita jadi manusia yang utuh. Ya, itu. Nah, kita mendapat, karena Allah itu maha ada dan maha mengadakan. Apa yang kita nggak punya, kalau Allah mau kasih, Allah adakan. Karena Allah bukan saja ada, tapi mengadakan. Bukan saja maha ada, disebut maha ada karena dia ada, tidak pernah tiada, dan akan selalu ada, dan tidak akan pernah tiada. Nah, itu maha ada.
dan Maha mengadakan. Itu. Jadi yang tidak ada pun bisa diadakan. Kita jangan pernah mengaku ada, karena kita menjadi ada diadakan oleh Allah. Hidup dengan fasilitas rezeki dari Allah, fasilitas kesehatan dari Allah, fasilitas hidayah dari Allah. Dan ketika semuanya ditiadakan, kita pun menjadi tiada. Jadi keberadaan kita keberadaan yang relatif, bergantung pada Dia. Itu. Nah, kalau sekarang dalam hidup kita merasa memerlukan sesuatu, itu yang perlu pekerjaan, yang perlu rezeki, itu agak salah. Memang orang cari kerja mestinya cari rezeki kan, gitu ya. Kalau cari kerjaannya kerjaan banyak lah, di mana-mana juga banyak kerjaan itu. Cari rezeki itu ya. Perlu rezeki ya, minta, Allah mengadakan. Nah, perlu jodoh, itu minta kepada Allah. Itu Allah mengadakan. Ya Allah, nggak enak nih tiap kali mudik lebaran dipanggil Jonas melulu. Hey Jones, hey Jones. Apa Jonas? Jomblo ngenes katanya. Panggil Jonas. Hey Jones, hey Jones. Itu. Minta jodoh. Nah, Allah Maha hidup dan Maha menghidupkan. Itu, Maha menghidupkan. Kehidupan yang bagaimana yang kita inginkan? Minta kepada Allah dan Allah akan berikan sesuai kebutuhan kita. Allah Maha cerdas dan Maha mencerdaskan. Allah itu sebagai individu. Jangan kita mempersepsi Allah itu seperti Tuhannya para jahiliyah berupa patung-patung. Seakan-akan Tuhan itu duduk, dia hebat, dia kuasa, tapi dia duduk diam aja di aras sana. Nyaksiin kelakuan orang di muka bumi, lirik kiri, lirik kanan, itu. Terus ada yang nakal, kedipin malaikat, malaikat gebuk yang sana, itu. Dan dia menikmati, dipuji-puji, disembah. Tidak, Allah itu individu. Huwa. Sebagai individu, sebagai pribadi, beliau hidup, beliau aktif, beliau bekerja, beliau menghidupkan. Maka kan enak kita dengar itu. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Selalu meminta kepada Dia semua yang ada di langit dan di bumi. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Dia selalu berada dalam kesibukan. Tuhan itu Tuhan yang bekerja. Jadi kerja, aktif, berkarya, bukan duduk, tidak. Beliau bekerja, aktif. Itu. Artinya jangan ragu dalam berdoa itu. Udah minta tapi bisa terkabul apa enggak ya? Kayaknya Allah diem aja cuma ngeliatin. Tidak. Dia individu, dia pribadi yang aktif, yang bekerja, yang bergerak, yang berkeliling dan segala macam itu. Ya. Loh, kalau bergerak berarti terjadi perpindahan ruang dong. Dan waktu, memangnya Allah tunduk dalam dimensi ruang dan waktu? Tidak, lebih dari itu semua. Lebih dari itu semua. Ruang dan waktu itu di bawah kendalinya kok, bagian dari kekuasaannya. Itu cerdas dan mencerdaskan. Jadi kalau lagi suntuk, bingung, dagang ini kagak laku, dagang ini diutangin orang kagak bayar, dagang ini diuber satpol. Nah, begitu datang mankoba, satpolnya ikut manakib juga sebelah. Gimana? Jadi ini mau ngapain lagi? Mati ide nih, nggak ada konsep, nggak ada kreativitas. Minta, Allah itu kan Maha mencerdaskan. Allah Maha mencerdaskan. Itu. Jadi biar Allah yang kasih ide. Itu. Yang paling baik, kalaupun kita bekerja cari nafkah itu bekerja bersama-sama. Jangan main-main dengan BMT Nasuha itu, ya. Baru setahun lebih saja asetnya sudah sekian puluh kali lipat. Hanya dengan modal beberapa juta, sekarang sudah ratusan juta asetnya, coba. Dan dia akan terus berkembang. Dan kemarin Ustadz Suci membuat posting itu di grup WhatsApp. Bagus. Kalau kita belanja ke suatu tempat, maka keuntungan dari belanjanya kita milik supermarket itu. Tapi kalau kita belanjanya ke koperasi, ada keuntungan itu bakal balik ke kita. Jadi biasakan belanja di koperasi. Gitu. Jadilah anggota koperasi. Ya tapi berat Pak, iuran pokoknya 1 juta, itu kan yang pokok hanya sekali saja seumur hidup.
Dan kalau nanti keluar dari koperasi nggak hilang, diambil. Dan 1 juta pun bisa diangsur lagi. Itu bulanannya cuma 100.000. Itu paket internet aja berapa sebulan habis tuh. Itu ya, belum lagi rokok bagi para ahli hisab. Lebih lagi. Nah, jadi masuklah ke koperasi. Ada duit lebih, taruh situ. Saya ada kelebihan dana, daripada kita taruh di bank, lebih baik saya taruh di koperasi. Sama. Karena itu tabungan di koperasi. Kapan-kapan saya perlukan, saya ambil. Nah, dan dengan ditabungkan di situ, oleh koperasi diputarkan, kemudian ada keuntungan. Saya pun dapat keuntungan. Dan itu bukan riba, bukan bunga kok. Keuntungannya juga, alhamdulillah, besar itu. Nah, lebih dari bunga yang kita taruh di bank. Jadi jangan taruh uang di bank. Lah tapi saya perlu uang Pak untuk bayar listrik sehari-hari. Koperasi yang bayarin. Itu. Nah, saya perlu ini sudah diurus semua oleh koperasi itu. Taruh saja uang di sana. Ya. Tidak usah ragu. Nah, ini bagian dari bahwa Allah Maha cerdas dan kita diberikan kemampuan untuk mengembangkan sistem kehidupan antara lain koperasi itu. Allah Maha berkehendak. Dan kalau sudah Allah menghendaki sesuatu, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang bisa mengalahkan kehendak Allah. Itu. Dan kita pun semestinya para sufi atau para salik ini, orang-orang yang menempuh perjalanan rohani, sadar tubuh kita, badan kita, tangan, kepala kita, semua ini milik Allah. Di dalam tubuh ini ada jiwa, ada ruh. Ruh itu pun milik Allah. Ruh itu berkehendak. Ketika jiwa itu berkehendak, maka keluarlah menjadi ceramah. Nah, ini kehendak ruh. Tapi sebenarnya ceramah itu pun ilmu Allah. Ketika berceramah menyampaikan supaya mudah meyakinkan, ceramahnya pun pakai gerak-gerakin tangan begini supaya yakin. Tangan itu pun bergerak dengan iradah Allah. Itu. Nah, semua ini kita sadari. Nah, sayanya yang bicara menyadari. Ini pun kesadaran yang saya miliki. Sehingga saya harus menyampaikan begini, ketika saya harus bicara begini, ketika saya harus mengekspresikan dengan tangan begini. Kesadaran itu semua saya sadari, dan kesadaran itu pun kesadaran milik Allah. Nah, ya sudahlah, nah, kita berada dalam genggaman kekuasaan Allah, dalam genggaman kehendak Allah. Nah, kita siapkan diri sebagai Abdullah, hamba Allah, nah, budak Allah, pelayan Allah. Karena memang tidak ada yang ada kecuali Allah. Itu Allah, udah Allahu, ingat saja huwa. Maka sedapat mungkin apapun yang kita lakukan dengan kesadaran atas nama Allah. In the name of Allah, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dalam tarekat Naqsabandiyah Haqqani itu dijadikan wirid itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mengingatkan apa yang kita lakukan in the name of Allah, atas nama Allah. Tidak karena memperturutkan kehendak dari hawa, nah, tetapi kita lakukan dengan iradah Allah. Beda dengan hawa. Itu, wah makanan enak nih, ambil, caplok makan. Hawa, dorongan hawa. Tapi begitu mau makan, Bismillah, in the name of Allah, atas nama Allah. Saya lakukan ini, nah, karena ini rezeki dari Allah, kehendak pun dengan kehendak dari Allah. Semua ke Allah. Terus kitanya gimana? Mayit. Nah, begitu. Nah, maka tadi saya sebut, ayyuhal mayyitun, wahai para mayit yang kami muliakan. Enak kita jadi mayit. Itu. Wah takut Pak dengarnya. Kenapa orang pada takut disebut mayit? Karena terlalu hubud dunia kali ya. Nah, sudah dibersihkan, nyambung, connect, maka Allahu nurus samawati wal ard. Allah nur, Allah cahaya dari Allah. Nah, dilimpahkan cahaya. Nah, dilimpahkan cahaya. Cahaya maghfirah, cahaya rahmah, cahaya hidayah, cahaya karamah, cahaya barakah, barakat, dan macam-macam cahaya. Cahaya. Itu sudah dapat cahaya. Masya Allah, dapat cahaya. Nah, ilmu itu nur, ilmu itu cahaya. Cahaya-cahaya yang suci, al-anwarul qudsiyah.
Anwar itu jamak dari nur, ya. Quds itu suci, dapat Al-Anwarul Qudsiyah. Ada yang udah baca bukunya, kitabnya Al-Anwarul Qudsiyah, tapi kagak dapat Anwar juga, kagak dapat nur, karena cuma dia baca, dia tidak ambil talqin baiat zikir. Ya, ambil talqin zikir, ambil baiat zikir kepada mursyid, baca Al-Anwarul Qudsiyah, baca dong Fatihah kepada penulis, untuk penulisnya, tawasul. Ini cuma dibaca, tidak tawasul, tidak baca Fatihah untuk penulisnya. Dia pun tidak mempersiapkan diri dengan mengambil talqin zikir, baiat zikir, bertarekat, baca. Untuk apa baca-baca itu? Buat nyusun skripsi. Ya emang cuma buat nyusun skripsi, kuliahnya di jurusan tasawuf. Jadi deh doktor S3 tasawuf, tapi kagak ngamalin tasawuf. Banyak yang seperti itu, tidak sedikit. Ya, para orientalis di barat pun banyak yang doktor-doktor tasawuf, tapi tidak mengamalkan itu. Tapi kan yang penting sudah S3 katanya, sudah. Jangan lupa S3 itu menunjukkan sekolah yang sudah selesai, sekolah tertinggi. Menjadi pinter belum tentu. Itu. Menjadi arif bijaksana belum tentu. Menjadi kreatif dan produktif belum tentu. Menjadi kontributif, menghasilkan karya bermanfaat buat orang lain belum tentu. Masuk surga belum tentu lagi. Itu sekolahnya udah selesai S3 gitu. Tapi ada yang lain, ya. Karena itu saya selalu ingatkan, nggak usah terlalu bangga dengan S1, S2, S3. Samsung udah S9, tenang-tenang aja gitu. Ya. Nah, ini cahaya rahmah, cahaya maghfirah, ya. Yang dengan cahaya itu, maka kita bekerja menghasilkan karya-karya kebajikan. Karya kebajikan, virtue bahasa Inggrisnya, virtue dari bahasa Latin virtus, ya. Sanctus itu suci, bersih, bukan X ya, et pakai T, virtus et sanctus. Karya-karya kebajikan yang bersumber dari kesucian, yaitu menghasilkan karya-karya kebajikan bersumber dari kesucian. Ini kan dijelaskan dalam tanbih, ya. Hendaknya buktikan saja kebajikan yang bersumber dari kesucian. Oh, itu bahasa tanbih, Pak? Iya, lah kan tanbih bahasa Sunda. Ini tulis pakai virtus et sanctus, pakai bahasa Latin, biar kedengaran rada ilmiah dikit lah, itu ya. Supaya tarekat jangan dibilang kampungan mulu, gitu ya. Masa dunia ilmiah aja yang ngutip-ngutip bahasa Latin, itu virtus et sanctus, ya. Menghasilkan kebajikan yang bersumber dari kesucian. Demikian saudara sekalian, ya. Mudah-mudahan kita semua diridhai oleh Allah dengan bimbingan para guru mursyid kita, ya.